Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Wardana dan saya berkelompok bersama Andika Prasnova. Saya mengambil metode maut dan teman saya Andika mengambil metode suara. Untuk yang pertama saya yang akan presentasi. Uh, untuk bagian pertama adalah definisi metode maut. Metode maut atau multi attribute utility theory adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif dengan mempertimbangkan beberapa atribut yang relevan dan memilih alternatif yang paling memenuhi kebutuhan dan preferensi pengambilan keputusan. Tahapan metode maut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria yang relevan atau kriteria yang relevan harus dipilih dan dikategorikan sesuai dengan kriteria yang akan digunakan. Untuk kedua, memberi bobot pada setiap kriteria tersebut merupakan tahap untuk menentukan kepentingan masing-masing dari atribut dalam mengambil keputusan. Bobot ini dapat diberikan dalam bentuk nilai relatif, misalnya 1-10 atau dalam bentuk persentase. Untuk ketiga, menentukan fungsi utilitas. Fungsi utilitas menggambarkan hubungan antara nilai atribut dengan kepentingan mengambil keputusan terhadap atribut tersebut. Fungsi utilitas dapat berbentuk linier atau non-linier dan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Untuk nomor 4, memberikan nilai pada setiap alternatif terhadap setiap atribut. Nilai ini diperoleh melalui pengukuran atau penilaian yang dilakukan oleh pengambil keputusan atau melalui sumber data yang tersedia. Yang kelima, menghitung nilai utilitas total untuk setiap alternatif. Nilai utilitas total untuk setiap alternatif dihitung dengan mengalihkan nilai-nilai setiap kriteria dengan bobotnya dan menjumlahkan hasilnya untuk setiap alternatif. Untuk nomor 6, menentukan alternatif yang terbaik. Alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai utilitas total tertinggi. Dan 7, analisis sensitivitas. Tahap terakhir adalah melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui bagaimana perubahan pada bobot atau nilai atribut dapat mengaruhi alternatif terbaik yang telah dipilih. Selanjutnya adalah pembahasan studi kasus. Pembahasan studi kasus saya adalah pemilihan calon pimpinan di PT Sagami Indonesia bersama implementasi perhitungannya. PT Sagami Indonesia bergerak dalam bidang subkomponen elektronika yang berpusat di Yokohama, Jepang. PT Sagami Indonesia merupakan pabrik ketiga yang didirikan oleh Sagami Electronic Ltd. Pimpinan merupakan jabatan tertinggi dalam suatu line produksi pada suatu perusahaan. Sistem kepemimpinan ini dari seorang pemimpin akan sangat berpengaruh pada kemajuan kegiatan produksi dalam suatu departemen. Oleh karena itu, pimpinan merupakan jabatan strategis untuk mencapai tujuan. Pemimpin sebagai wadah bagi seluruh operator dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi proses pekerjaan dalam setiap produksi ataupun departemen agar manajemen PT Sagami Indonesia tidak salah dalam memilih seorang pemimpin. Oleh karena itu, keputusan pemilih pimpinan diperlukan untuk dapat dilaksanakan dengan efisien, akurat, dan tepat guna. Untuk menentukan seorang pimpinan di sini akan ditentukan menggunakan SPK dengan metode maut dari beberapa kandidat yang sudah terpilih. Untuk menentukan siapa yang akan diangkat menjadi pimpinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Maka berikut adalah implementasi perhitungan dari SPK untuk memilih pemimpin tersebut. Yang pertama, menentukan kriteria yang relevan untuk menjadi seorang pemimpin. Di sini kriteria yang akan dipakai adalah pendidikan, pengalaman kerja, absensi, dan masa kerja dari kandidat. Nomor 2, memberikan bobot pada setiap kriteria. Setiap atribut akan dinilai sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan. Yang ketiga, memberikan nilai pada setiap alternatif terhadap setiap atribut. Keempat, menghitung nilai utilitas nilai untuk setiap alternatif. Nilai utilitas total untuk setiap calon pemimpin dihitung dengan mengalihkan nilai-nilai setiap atribut dengan bobotnya dan menjumlahkan hasilnya untuk setiap calon pemimpin. Dan kelima, menentukan alternatif terbaik. Calon pemimpin dengan nilai utilitas total tertinggi dianggap sebagai alternatif terbaik. Selanjutnya, perhitungan dan tabel dari metode maut dengan studi kasus pemilih pimpinan untuk PT Sagami Indonesia. Untuk tabel pertama, kita menentukan kandidatnya dulu. Ya, kandidat sini yang dipilih adalah Lydia, Sri, Evi, dan Nia. Pendidikan mereka masing-masing dari Lydia S1, Sri sampai Nia mereka sampai SMA. Pengalaman Lydia tidak ada pengalaman bekerja. Untuk Sri sudah 3 tahun bekerja. Evi dan Nia juga tidak memiliki pengalaman bekerja. Untuk absensi dalam bekerja, Lydia sudah 2 kali absen, Sri 2 kali absen, Evi tidak pernah absen, Nia dan sudah 3 kali absen.
Untuk masa bekerja di PT Sagami, masing-masing Lydia sudah 8 bulan, Sri 1 tahun dan 8 bulan, Evi 2 tahun, dan Nia 1 tahun. Berdua kita akan menilai dari kriteria-kriteria tersebut. Dari yang pendidikan, berarti kalau tamatan S1 nilainya 100, tamatan SMA 80, tidak tamat 60. Pengalaman kerja lebih dari 2 tahun 100, 1 sampai 2 tahun 80, tidak ada 60. Absensi kalau 0 100, 1 sampai 3 80, kalau lebih dari 3 60. Masa bekerja lebih dari 2 tahun 100, 1 sampai 2 tahun 80, kurang dari setahun 60. Transformasi nilai subkriteria di sini kriterianya akan didatakan. Berarti dia karena dia S1 berarti dia dapat 100, pengalamannya 60 karena dia tidak memiliki pengalaman, absensi 80 karena dia absen 2 kali, dan masa bekerja 60 karena dia masih kurang dari setahun dalam perusahaan itu. Untuk Sri, pendidikannya 80 karena dia udah SMA, karena dia lulusan dari SMA, pengalamannya 100 karena dia udah bekerja selama 3 tahun, pernah bekerja, memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun, dia absensi, sudah 2 absen, berarti dia mendapat nilai 80, dan masa bekerjanya sudah 1 tahun 8 bulan, berarti 80. Untuk Evi, pendidikannya sama 80, berarti dia tamatannya SMA, pengalamannya 60 karena tidak memiliki pengalaman, absensinya karena dia 0, berarti dia sudah mendapat nilai 100, masa bekerjanya karena tidak ada, mendapatkan nilai 80. Dan untuk Nia, pendidikannya 80 sama seperti Evi dan Lydia, dan pengalamannya 60 sama seperti Evi, absensinya 80, dan masa bekerjanya 80. Dari kriteria tersebut kita akan membuat skala penilaian perbandingan berpasangan. Berarti intensitas kepentingannya ini nilai-nilai yang akan kita pakai tergantung dari keterangannya. Keterangan untuk nilai 1 berarti kedua elemen sama pentingnya, 3 elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain, 5 elemen yang satu lebih penting dari yang lain, 7 satu elemen lebih mutlak dan dari elemen yang lain, 9 satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, 2, 4, 6, 8 itu nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Untuk menentukan prioritas kriteria, kita harus melakukan penentuan pemimpinan di PT Sagmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Itu jauh lebih mutlak penting dari masa kerja, lebih penting dari absensi, sedikit lebih penting dari pengalaman. Dan 2, pengalaman K2 lebih penting dari masa kerja, sedikit lebih penting dari absensi. Dan ketiga, absensi K3, sedikit lebih penting dari masa kerja, yaitu K4. Dari nilai-nilai itu kita bisa pertimbangkan kita bisa pertimbangkan berapa nilai dari berapa perhitungan yang kita bisa lakukan. K1 satu per satu karena dia berarti kedua elemen sama pentingnya, dan K1 ketemu K2 berarti dia tadi pendidikan lebih sedikit lebih penting dari pengalaman, berarti dia elemen yang satu lebih penting, berarti 3. Jadi maka 1/3. K1 dan K3 1/5 karena tadi pendidikan lebih penting lebih penting dari absensi, berarti elemen satu lebih penting dari yang lainnya, dan seterusnya juga 1/7, 3/1 ini ditentukan dari prioritas kriteria dan juga melihat keterangannya. Dari pembagian ini kita bisa hasilkan berarti 1/1, 0,33, 0,2, 0,14, dan ini akan dijumlahkan dari atas sampai bawah ini. Kemudian setelah sudah kita dapat jumlah-jumlah ini, kita bisa bagikan untuk ke tabel 7, nilai matriks pembagian berpasangan. Nilai-nilai dari K1 ini yang 1 0,33 ini akan dibagikan dengan jumlah yang didapatkan dari perhitungan yang tadi. Setelah sudah kita bagikan, ini hasil-hasilnya. Hasil-hasil ini kemudian kita tambahkan, ini K1, ini K2, ini K3, ini K4, dan hasilnya sebagai berikut. Hasil-hasil ini kemudian kita akan kalikan dengan nilai-nilai yang kita tadi sudah dapatkan dari kriterianya. Dari kriteria tersebut kita bisa ini kalikan 100 kali yang kita dapat dari sini 0,6, 60 dikalikan masing-masing sesuaikan dengan ini 0,26, 0,12, dan 60 kali 0,06. Jadi dia mendapat total
nilai 84,8, Sri mendapat total nilai 85,2, Evi mendapat nilai 77,2, dan Nia mendapat total 74,8. Dan terakhir adalah untuk merankingkan untuk mendapatkan siapa yang lebih direkomendasikan sebagai pemimpin dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk yang berarti rekomendasi pertama adalah Sri mendapatkan nilai paling tertinggi 85,2, berarti dia rekomendasi yang pertama. Lalu kedua Lydia dengan nilai 84,8, dia rekomendasi kedua. Evi 77,2 mendapatkan rekomendasi ketiga, dan Nia dengan nilai 74,8 mendapatkan rekomendasi keempat. Nah, setelah kita dapat rekomendasi itu, apa yang dapat kita simpulkan dari perhitungan tersebut? Yang pertama, penyelesaian SPK menggunakan metode MAUT dapat membantu memudahkan membuat sebuah keputusan pada situasi yang kompleks dan mempertimbangkan faktor dan preferensi yang ada. Kedua, metode MAUT mampu melakukan pengolahan data calon pemimpin PT Sagami dengan menghasilkan rekomendasi calon berdasarkan kemampuan yang dimiliki tiap calon. Tiga, hasil penelitian kriteria dalam metode MAUT dapat digunakan untuk memperoleh urutan prioritas dan alternatif terbaik dalam mengambil sebuah keputusan. Itu saja dari saya untuk metode MAUT, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke.